Pelajaran yang kita ambil dari kisah kedua ini adalah jika kita berdoa dan permohonan kita itu rupanya belum diberikan oleh Allah, jangan curiga ke siapapun, curigalah ke diri kita. Jangan-jangan ada dari lisan dan perbuatan kita, sengaja atau tidak, yang rupanya itu berujung kepada sikap durhaka kepada orang tua kita, atau tergores hati mereka, atau salah satunya, maka itu alamat prahara musibah besar akan melanda kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Shadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada dua kisah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang direkam oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kisah pertama juga diriwayatkan atau dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Rasulullah pernah menceritakan datang seorang pemuda. Pakaiannya compang-camping, rambutnya tak terurus, kulitnya berdebu bersisik. Apabila melihat kepada bentuk zahirnya ini, pantas ia diberikan rasa sayang, perhatian, atau perlu dikasihani. Yamuddu yadayhi ila sama. Lalu dalam kondisi yang demikian ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Artinya ia berdoa. Apabila dilihat kondisinya, tentu banyak orang yang akan mengira doa darinya itu akan dikabulkan oleh Allah. Namun Nabi menceritakan, wa mat'amuhu min haram, yang ia makan berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu min haram, yang ia minum bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu min haram, yang ia pakai bersumber dari yang haram. Wa uziya bil haram, dan seluruh yang melekat di dalam kehidupannya rupa-rupanya bersumber dari yang haram. Kendaraan yang ia kendarai, rumah yang ia tempati, lain sebagainya, semuanya itu bersumber dari yang haram. Lalu Nabi mengunci di akhir kalimatnya tentang kisah pemuda ini, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin
Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Dari pelajaran yang bisa kita ambil melalui kisah yang pertama ini adalah ternyata bila mungkin kita merasakan ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, ada harapan kita yang tidak kita dapatkan, kehidupan kita mungkin sulit, lalu kita berdoa memohon kepada Allah, tetapi itu tidak Allah berikan jawabannya atau tidak diganti dengan yang lain, janganlah cepat-cepat berburuk sangka, curigalah terlebih dahulu. Jangan-jangan ada yang haram yang melekat di dalam kehidupan kita. Maka selain doa yang tidak akan ditanggapi oleh Allah, yang haram ini juga akan mencerabut keberkahan dari kehidupan kita. Bila yang haram lekat di keluarga, Allah akan mencabut keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah dari keluarga itu. Ada orang kaya, rumahnya besar, kendaraan mewah, pernah mengatakan, Ustaz, untuk tidur saya harus membeli tidur yang nyenyak. Lalu kami tanyakan apa sebab tak bisa tidur, apa faktornya? Tidak tahu, tidak tenang, tidak bahagia. Padahal kita lihat rumah besar, kendaraan mewah, jabatan ada, harta berlimpah. Tetapi mengapa terjadi begini? Jangan-jangan ternyata ada yang haram rupanya. Dia katakan bisnis begini, pekerjaan begini. Lalu kita berikan nasihat, jauhi itu semua. Mudah-mudahan datang ketenangan di dalam rumah tangga. Dan yang paling mengerikan dari yang haram ini adalah ketika Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap darah, setiap daging yang tumbuh dan dialiri dari yang haram, fannaru awla bihi, maka neraka adalah tempatnya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, yang lebih kurang maknanya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu Nabi memberikan arahan, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada wilayah subhat, maka siapa yang menjaga dirinya dari yang subhat ini, dia menyelamatkan harga dirinya dari yang haram. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita menikmati atau bergelimang dengan yang haram ini, baik yang kita makan secara zat atau yang tidak kita makan secara maknawi. Kita nikmati, berhati-hati kita supaya Allah tidak mengabaikan kita. Kisah yang kedua disebutkan oleh Nabi, akan datang di tengah kalian seorang laki-laki. Dia berasal dari negeri Yaman. Dia diberikan ujian penyakit oleh Allah berupa penyakit kulit. Fabarra'ahu Allah Ta'ala minhu. Allah Ta'ala menyembuhkan dia dari penyakit kulit itu, illa mawdi'a dirhamin, kecuali ada yang tersisa, yaitu sebesar koin dirham di wajahnya. Apabila kalian bertemu dengan orang yang seperti ini, mintalah doa kepadanya. Lalu setelah itu Nabi wafat. Setelah itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wafat Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan kepemimpinan oleh Umar bin Khattab. Saat itu pernah terjadi kekeringan panjang, musim kemarau melanda Madinah. Tak ada hujan yang turun. Banyak hewan ternak yang mati, kebun-kebun kering. Lalu datanglah orang yang seperti disifatkan oleh Nabi tadi ke Masjid Nabawi. Umar yang cerdas, yang digelar sebagai Ar-Rajulul Mulham, laki-laki yang selalu mendapatkan ilham, inspirasi dari Allah Ta'ala.
ia ingat Nabi pernah menyebutkan ciri orang ini dulu. Dia dari negeri Yaman. Lalu Umar menginterogasinya, benarkah engkau dari Yaman? Betul. Di Yaman engkau berasal dari negeri Farad? Betul. Apakah engkau dulu orang yang diberikan ujian penyakit kulit oleh Allah, lalu Allah sembuhkan, ada bekasnya sebesar biji dirham di wajahmu itu? Kaukah orangnya? Betul, wahai Amirul Mukminin. Lalu seketika itu Umar menyuruh penduduk Madinah untuk berkumpul melakukan salat istisqa, memohon hujan, lalu dimintalah doa kepada sahabat yang disebutkan oleh Nabi tadi. Dia tidak pernah berjumpa Nabi tetapi hidup di masa Nabi. Lalu dimintalah doa, berdoalah sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Ia angkat tangannya, belum lagi tangannya itu diusapkan ke wajahnya, langit di Madinah sudah mendung, lalu menurunkan air hujan yang selebat-lebatnya. Lalu para sahabat heran, siapa niat laki-laki ini yang doanya mustajab? Diintai, ditengok, ternyata lahu walidah, dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Ia berbakti ke ibunya, memberikan makan, menyuapkan ibunya, memberikan minum ibunya, memandikan ibunya, sampai membersihkan kotoran ibunya, membawa ke Makkah dengan digendong di punggungnya, tawaf dan sa'i bersama ibunya. Lalu karena baktinya ini, kata Nabi, inilah yang menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah. Pelajaran yang kita ambil dari kisah kedua ini adalah, jika kita berdoa dan permohonan kita itu rupanya belum diberikan oleh Allah, jangan curiga ke siapapun, curigalah ke diri kita. Jangan-jangan ada dari lisan dan perbuatan kita, sengaja atau tidak, yang rupanya itu berujung kepada sikap durhaka kepada orang tua kita, atau tergores hati mereka, atau salah satunya, maka itu alamat prahara musibah besar akan melanda kita. Karena kata bijak Bestari, ada dua di dunia ini yang tak bisa kita kalahkan sekarang. Yang pertama adalah Allah, yang kedua orang tua. Maka Bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jaga makan kita, jaga minum kita, pakailah yang halal. Berupayalah kita bersama untuk komitmen dalam hidup yang halal, lalu berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jauhi sikap-sikap yang membuat mereka bersedih hati dan tersinggung. Agar apa? Agar selamat hidup yang akan kita pakai, selamat pula hidup kita di akhirat yang akan kita tumpang nanti. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusis zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Fa inna man a'rada an dzikrillahi fa inna lahu ma'isatan dhanka wa sayahsyuruhu Allahu yawmal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات آمين آمين. ويا قاضي الحاجات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة يرحمني